Salam Akademika. Topik tentang rasisme telah kita kaji dari sudut pandang neuroscience dan ilmu sosiologi. Pada kesempatan kuliah hari ini, kita lanjutkan perbincangan tentang rasisme. Kali ini dari sudut pandang ilmu antropologi. Dan dosen tamu kita adalah Dr. Amiruddin. Beliau adalah Ketua Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang. Antropologi adalah kata yang terdiri dari antropos yang berarti manusia dan logos yang berarti wacana atau ilmu. Artinya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia secara holistik dan komparatif. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sudut pandang ilmu antropologi yang juga mempelajari tentang kebudayaan dan sejarah manusia jika itu kita kaitkan dengan rasisme yang saat ini sedang hangat diperbincangkan kembali setelah kasus yang menimpa seorang warga kulit hitam di Amerika Serikat. Saya mengajak Anda untuk bertandang ke kediaman Dr. Amiruddin di Semarang. Rasisme ini kan berasal dari kata ras dan isme, ya. Rasisme gitu. Kalau ada kata isme berarti ini kan cara pandang, ya, atau sistem keyakinan atau doktrin, ya. Dan sebagai sebuah cara pandang atau sistem keyakinan, maka rasisme ini sebenarnya merupakan hasil dari konstruksi berpikir manusia gitu. Hasil konstruksi berpikir manusia ya pada saat mereka harus menafsirkan atau berkepentingan memberikan tafsir terhadap fenomena unsur biologis dari tubuh manusia, di mana secara nature tubuh manusia itu memiliki perbedaan-perbedaan dari aspek luarnya atau dari aspek fenotipnya, ya. Jadi setiap individu, setiap manusia mengalami ciri pembeda. Dan ciri pembeda ini atau variasi fenotip ini sebenarnya itu terjadi karena disebabkan oleh keterpengaruhan oleh satu unsur kimia yang sama yang ada dalam tubuh manusia itu, ya. Itu apa? Ya, ini unsur pigmen atau melanin, ya. Melanin itu aja, ya. Jadi keterpengaruhan unsur melanin inilah yang ada dalam tubuh manusia itu dalam satu peristiwa genetik drift, ya. Itu atau mutasi genetik itu yang menyebabkan masing-masing orang atau dalam kelompok ras tertentu itu mengalami pembeda gitu. Bagi individu yang memiliki kadar melanin yang tinggi, ya, maka warna misalnya ya warna kulitnya itu akan pasti putih gitu, ya. Ya, jadi nanti ada warna putih, warna kuning langsat seperti orang-orang Asia gitu. Kemudian warna hitam, ya, itu terjadi karena keterpengaruhan kadar pigmen atau kadar melanin gitu. Variasi ciri tubuh yang berbeda-beda ini sekali lagi bahwa itu sesungguhnya merupakan fenomena alam saja gitu. Nah, memang dalam perkembangannya mereka semua kan harus hidup itu dan struggling dalam lingkungannya masing-masing, dan tetapi ada satu realitas di mana ada kelompok manusia yang mengalami perbedaan pigmen ini hidup dalam suasana lingkungan yang memungkinkan mereka bisa mengakses pemenuhan kebutuhan dasarnya itu lebih mudah, misalnya, dan berkualitas, ya. Misalnya untuk pemenuhan gizi gitu, ya. Ada tidak semua daerah itu, tidak semua lingkungan tempat mereka hidup itu memiliki ketersediaan pola makan yang mengandung
kadar gizi gitu ya. Nah, itu memang yang menyebabkan pembeda di level 1 ya, pembeda unsur biologis itu karena ada faktor alam tadi itu menyebabkan manusia mengalami perbedaan di level yang kedua yang sudah mulai menyangkut ke aspek perilaku gitu. Ada kompetensi atau kualitas yang berbeda-beda karena faktor alam yang memungkinkan ada perbedaan volume otak yang dimiliki oleh manusia itu karena tumbuh kembangnya berada pada lingkungan yang berbeda itu. Nah itu ya, itulah sebabnya maka misalnya ada ras tertentu ya yang secara tumbuh kembangnya mereka lebih memungkinkan lebih berkualitas ya, sehingga secara budaya kualitas diri itu menjadi berbeda gitu ya. Itu misalnya yang dialami oleh suku atau ras Nordik ya di abad ke-19 yang kemudian di abad ke-20 itu berganti istilah menjadi Arya, ras Arya gitu ya. Itu ras Arya. Ras Arya itu adalah ras yang secara biologis dan lingkungan bisa jadi dia hidup dalam suasana yang memungkinkan tumbuh kembangnya kualitas hidup mereka itu. Nah, pada saat-saat itulah kemudian untuk kepentingan struggling di level yang lebih tinggi dalam kaitannya dengan penguasaan sumber daya manusia, dalam kaitannya dengan penguasaan sumber daya alam, dalam kaitannya dengan penguasaan ekonomi, penguasaan politik, atau bahkan juga penguasaan agama gitu ya. Itu kelompok-kelompok keras itu membutuhkan penamaan-penamaan yang menunjukkan identitasnya bahwa dia lebih superior dibandingkan dengan yang lain gitu. Bahwa dia lebih unggul dibandingkan dengan yang lain, lebih bermutu daripada yang lain. Nah, muncullah gagasan cara berpikir atau konstruksi berpikir tentang ideologi gitu ya, atau cara pandang rasisme itu ya. Jadi rasisme sebenarnya itu lebih banyak diperuntukkan untuk kayak semacam pembaptisan diri gitu ya, secara etnosentris bahwa ras kami itu adalah ras yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Dan ini diperlukan bagi kelompok ras ini untuk membatasi diri dan melakukan strategi-strategi bagaimana agar dia dalam kompetisi itu selalu dimenangkan oleh kelas sosial dari ras ini. Itu saya kira secara antropologi bisa dijelaskan demikian ya. Selain Amerika Serikat yang memiliki catatan kelam terhadap warganya yang Afro-Amerika, sejarah dunia juga mencatat ada politik apartheid di Afrika Selatan ataupun antisemitisme pada saat Hitler berkuasa di Jerman. Itu menunjukkan rasisme juga adalah bagian dari suatu kepentingan politik. Namun, peristiwa tewasnya George Floyd di Amerika baru-baru ini menunjukkan pada kita bahwa manusia bisa saja memiliki suatu nilai atau cara pandang dalam kehidupannya yang berbau rasisme, dan itu terefleksi dari tindakan-tindakannya. Apakah nilai yang dimiliki atau dianut oleh seseorang terkait rasisme adalah suatu nilai yang turun-temurun, atau apakah kita bisa menyebut itu adalah sebagai suatu kebudayaan? Mas Dr. Amiruddin, antropolog Universitas Diponegoro Semarang, akan menjelaskan untuk kita. Kalau kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersifat non-material. Yang non-material itu apa? Ya, ini cara pandang ya, sistem keyakinan, ideologi, atau bahkan doktrin di dalamnya, termasuk juga konsep-konsep yang mereka miliki yang dijadikan sebagai skema bagaimana dia menafsirkan sesuatu dan menjadikan panduan pedoman di dalam bertindak dan berperilaku. Jadi rasisme itu adalah
bagian dari unsur kebudayaan yang ada di level non-material itu. Nah, kalau kemudian sampai terwujud ke dalam aspek yang bersifat material, yakni tindakan kolektif, kemudian perilaku kolektif, ya. Nah, itu bahkan dia tidak lagi sebagai unsur kebudayaan, tetapi menjadi sistem budaya itu. Yakni cara pandang yang kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan rasisme saya kira adalah sudah menjadi sistem kebudayaan. Karena dia sudah menjadi bagian dari sistem kebudayaan yang diyakini ya menjadi jalan atau way of life ya untuk kepentingan perjuangan kelas atau untuk kepentingan pemenangan dalam seluruh kontestasi. Nah, maka kemudian sistem budaya ini dilembagakan ya, diinstitutionalize ya, melalui lembaga-lembaga formal maupun non formal ya, dan utamanya adalah lembaga-lembaga pendidikan itu ya. Jadi secara sistemik dan terencana rasisme, cara pandang rasisme itu juga diajarkan, disosialisasikan agar makin legitimate menjadi kesadaran kolektif kelompok ras ini ya, bahkan menjadi, kalau dalam bahasanya Bordeaux itu disebut sebagai doksa gitu ya, sebagai satu skema kayak matrik gitu ya di dalam tubuh kita itu yang mengatur tindakan kita itu secara otomatis ya, secara otomatis tuh rasistik gitu ya. Nah, itu doksa namanya itu. Bukan hanya di sistem pendidikan, bahkan di dalam keluarga ya, sejak bayi itu lahir yang semula dia adalah seperti kertas putih, tabula rasa gitu ya, juga dimasukin ya sejak dari awal itu virus atau doktrin tentang rasisme itu ya, kemudian masuk di lingkungan masyarakat, di pendidikan, bahkan media-media bentukan ya dari ras ini. Kemudian film-film ya yang berada pada jangkauan dari ras ini pun diperuntukkan untuk mensosialisasikan rasisme itu agar makin kuat dan makin legitimate gitu. Nah, jadi lembaga-lembaga inilah yang dipakai sebagai trajektori atau pipa-pipa bagaimana rasisme itu disebarkan, disosialisasikan agar makin legitimate ya, makin kuat gitu. Bagaimanapun juga, sikap atau cara pandang yang bersifat rasisme tidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang. Harus ada upaya untuk menghalaunya. Dalam konteks hukum internasional, telah dikembangkan prinsip-prinsip tentang kemanusiaan, adanya prinsip kesetaraan dan kesamaan, serta kesederajatan. Bahkan, konsep human rights telah ada dan dibuat dalam berbagai perjanjian internasional yang mengikat negara-negara pesertanya dan bahkan masyarakat internasional. Lalu, apa strategi yang diusulkan oleh seorang antropolog untuk menghapus cara pandang yang rasial itu? Berikut penuturan Mas Dr. Amiruddin. Dalam konteks global agenda yang sekarang sedang dikedepankan, yang itu merupakan hasil kesepakatan dari 195 negara, mereka mensepakati bahwa kita membutuhkan pembangunan manusia, ya, people, kemudian planet, ya, kemudian perdamaian, ya, peace, lalu kemitraan, ya, partnership. Kalau kemitraan berarti kan harus egaliter itu. Kemudian prosperity, kesejahteraan bersama dunia ini. Maka cara pandangnya mestinya tidak rasisme ini untuk bisa mewujudkan sustainability development goals, tapi cara pandang yang lawan dari itu gitu ya, yang inklusif ya, yang bisa menerima keberadaan dari kelompok-kelompok the minor ya, suku bangsa yang belum berkembang, ras yang belum berkembang,
eksklusif, no one left behind, tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Nah, kemudian juga harus memberikan kesempatan yang sama pada siapapun untuk bisa berperan, berkedudukan ya, dalam kedudukan yang sama ya, di situs-situs kelembagaan yang sama, dengan standar pendapatan atau gaji yang sama kalau dia bekerja di institusi ekonomi ya. Nah itu, jadi rasisme saya kira satu ideologi atau satu cara berpikir yang kontraproduktif, yang berlawanan arah dengan ideologi pembangunan global, yakni soal sustainable development goals ya itu. Karena itu memang harus lokalisir ya, harus secara kuat kita harus pinggirkan cara berpikir rasisme itu. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa belajar dari bagaimana Martin Luther King ya, seorang pendeta, seorang alumni dari Boston gitu ya, berkulit hitam, melakukan upaya kampanye anti rasisme, menghentikan rasisme di Amerika ya. Selama 60 tahun orang-orang kulit hitam di Amerika mengalami perlakuan rasis gitu. Nah, strateginya adalah dia mencontoh strategi yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dengan strategi non-violence ya, dengan perdamaian, dengan damai gitu ya, dan mereka bersama-sama dengan orang kulit putih memperjuangkan rasisme itu terhapus dari Amerika. Dia juga melakukan demo-demo, yang melakukan demonstrasi damai di depan gedung Washington DC, gedung putih ya, Washington DC, dan Capitol Hill di gedung parlemen ya di Washington DC. Kemudian pada tahun 1963 dia berpidato tentang arti pentingnya anti rasisme. Lalu dia membentuk asosiasi nasional untuk kemajuan orang kulit berwarna ya, yang hitam maupun yang putih bersama-sama itu, dan dia sebagai presidennya itu. Jadi strategi non kekerasan, karena yang dilawan adalah ideologi atau sistem budaya gitu. Maka sistem budaya harus di-counter dengan cara berpikir yang lawannya gitu. Nah, lawan dari cara berpikir ini apa? Ya dulu pernah berkembang pluralisme itu ya. Pluralisme itu adalah penghormatan kepada kelompok lain yang berbeda secara ras, secara agama, secara golongan ya, suku ya. Tetapi rupa-rupanya pluralisme juga belum memberikan jalan keluar ya, karena baru berhenti kepada penghormatan bersama, belum kepada penerimaan bersama, bahkan kesempatan untuk memberikan akses yang sama kepada semuanya, untuk belajar di pendidikan yang sama-sama bermutu, mendapatkan akses kesehatan yang sama-sama bermutu, bahkan akses terhadap jabatan-jabatan politik, akses terhadap dunia bisnis yang sama gitu. Maka pluralisme ditingkatkan menjadi cara pandang yang ketiga, yaitu multikulturalisme. Dan multikulturalisme adalah saya kira satu cara pandang yang menjadikan penghormatan kepada sesama itu bukan hanya di level kognisi ya atau pikiran saja, tetapi langsung kepada praktek nyata kehidupan, bagaimana orang-orang yang berbeda secara ras itu mendapatkan akses yang sama terhadap keseluruhan pemenuhan kebutuhan hidupnya, juga termasuk di dalam kontestasi baik di level politik, di level birokrasi,
di penguasaan sumber daya alam dan lain-lain gitu. Ya, itu menurut saya multikulturalisme adalah jalan keluar bagaimana secara damai cara pandang ini diterapkan untuk sebagai antivirusnya gitu ya, anti vaksin terhadap rasisme itu. Dan di dalam multikulturalisme itu juga memungkinkan adanya lahirnya pola-pola asimilasi atau hibriditas ya, percampuran-percampuran gitu ya. Bukan hanya di level percampuran dalam lingkungan sosial ya, kepengurusan RT atau kepengurusan apalah ya partai politik, tetapi juga memungkinkan di level yang sifatnya privat ya, keluarga ya, pernikahan bersama, keluarga yang hibrid ya, yang memungkinkan ada percampuran antara perkawinan antara orang kulit hitam dan putih atau yang berbeda secara ras. Salah satu prinsip dasar untuk memahami prinsip kemanusiaan dalam konteks human rights adalah bahwa kita manusia adalah sama dan sederajat. Saya, Anda, dan mereka adalah sama-sama manusia yang hidup di satu planet yang sama, bumi ini. Saya tidak pernah bisa bernegosiasi dengan pencipta alam semesta untuk menjadi pribadi saya seperti sekarang. Anda pun tidak bisa meminta untuk menjadi warga negara Indonesia sebelumnya, dan mereka tidak bisa menolak untuk menjadi dan memiliki warna kulit yang berbeda. Sekian kuliah kita hari ini. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saran, komentar, atau usulan topik yang akan dibahas berikutnya, silakan kirim melalui email ke riksawaninstitute@gmail.com. Terima kasih, salam akademika.